Ya berarti bukti-bukti yang diajukan oleh Pena Melinda sudah memenuhi syarat. Mereka sebelumnya berkoar-koar bahwa seolah-olah gara-gara P19 seolah-olah kasusnya tidak terbukti. Padahal itu kan P19 kan itu hal yang standar. Dan sekarang sudah pelimpahan tahap kedua, berarti dalam waktu dekat akan bersidang. Makanya saya selalu bilang kepada tim sana, daripada berkoar-koar dengan nenek-nenek kompres peluru di Jakarta, sementara ke Surabaya praktis hampir tidak pernah. Jadi berarti apa yang dikejar adalah biar masuk TV. Saya mendorong agar proses hukum cepat berjalan, persidangan cepat berjalan, guna untuk Mas Ferry juga mendapatkan kepastian hukum. Kan akan terungkap tuh nanti, ya, siapa yang berkata bohong atau siapa yang berbuat apa. Jadi saya juga mendukung proses hukum ini berjalan dengan baik dan benar. Makanya kami sekarang sudah tahu nih apa langkah-langkah berikutnya, begitu loh. Nah, karena Pak Ferry sekarang sudah menyatakan sudahlah karena memang sudah tidak ada perdamaian, lalu kemudian Pak Ferry juga selalu saja masih disudutkan, begitu loh. Ya Pak Ferry sekarang mengatakan, oke, kalau begitu Pak Ferry akan melawan, secara hukum pasti akan melawan. Emang P19 bisa dia pencemaran nama baik? Oh, ini sudah tahap 2 kok, sudah selesai P19. Belajar hukum lagi. Kalau kurang belajar praktek, datang ke senior lagi. Gitu caranya, oke? Oh bukan. Ini lebih keras lagi pidananya kalau memang nanti Vena tidak memberikan. Jadi bukan masalah pencemaran nama baik, tapi lebih kepada adanya dugaan pelanggaran yang dengan ancamannya cukup keras, di atas 4 tahun. Udah santai, orang udah di penjara ya wajar lah mengeluarkan berbagai gertakan-gertakan. Kita mah nggak peduli, penting dia masuk aja dulu, makan makanan penjara dulu, ya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda yang diduga dilakukan oleh suaminya Ferry Irawan kini memasuki babak baru. Berkas perkara yang dilaporkan Vena terhadap Ferry dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, sidang perdana kasus KDRT di Polda Jatim akan segera digelar. Sementara pihak Ferry melalui tim kuasa hukumnya mengaku siap menghadapi laporan Vena di pengadilan. Menurutnya, Ferry sudah menyiapkan barang bukti dan akan mengungkap fakta yang sebenarnya terkait tudingan KDRT yang dialamatkan kepadanya. Perseteruan panas yang terjadi antara Vena dengan Ferry juga memantik perdebatan sengit antara kedua tim pengacara hukum. Di pihak Vena, nama besar Hotman Paris mengaku sangat siap menghadapi juniornya di pihak Ferry. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Pengacara kondang Hotman Paris yang juga menjadi kuasa hukum Vena Melinda yang kini sedang berseteru dengan suaminya Ferry Irawan terkait kasus KDRT beberapa waktu yang lalu mengaku sangat siap menghadapi Ferry dan tim kuasa hukumnya di pengadilan. Hal itu disampaikan langsung oleh Hotman saat menanggapi berkas perkara yang dilaporkan Vena terhadap Ferry yang dinyatakan lengkap alias P21 dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Hotman sangat optimis jika kliennya, dalam hal ini Vena Melinda, dapat membuktikan tuduhannya terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Lantas, seperti apa Hotman Paris menanggapi manuver yang dilakukan pihak Ferry Irawan jelang persidangan perdana kasus KDRT? Ya berarti bukti-bukti yang diajukan oleh Pena Melinda sudah memenuhi syarat. Mereka sebelumnya berkoar-koar bahwa seolah-olah gara-gara P19 seolah-olah kasusnya tidak terbukti. Padahal itu kan P19 kan itu hal yang standar. Dan sekarang sudah
sudah pelimpahan tahap kedua, berarti dalam waktu dekat akan bersidang. Makanya saya selalu bilang kepada tim sana, daripada berkoar-koar dengan nenek-nenek kompres melulu di Jakarta, sementara ke Surabaya praktis hampir tidak pernah. Jadi berarti apa yang dikejar adalah biar masuk TV. Ya baguslah kalau udah siap, ya. Tapi sebenarnya dengan masuk ditahan sekian lama pun itu sudah hukuman yang sangat berat itu. Udah berapa bulan? Udah 2 bulan kan? Itu udah hukuman yang sangat berat. Ya artinya secara awal ini Vena Melinda sudah menunjukkan kemenangan bahwa dia punya pelaporan polisi itu benar. Ya belum tahu lah, tunggu panggilan, kan harus dilimpahkan ke pengadilan. Nanti pengadilan yang menentukan tanggal sidang, ya. Oke, Bos. Tadi baru saja sekitar 1 jam lalu pihak keluarga menghubungi saya menyampaikan berita bahwa berkasnya Mas Ferry yang dengan dugaan KDRT di Polda Jawa Timur sudah P21 atau sudah dianggap lengkap, cukup untuk diajukan ke peradilan, ke meja hijau. Tadinya awalnya adiknya Mbak Maya bersedih, ya, terus ibunya juga bersedih. Tapi tadi saya mencoba menyampaikan kepada pihak ibu dan keluarga bahwa ini kita harus syukuri, artinya proses hukum terhadap Mas Ferry berjalan baik dan benar. Ya, memang harus melalui tahapan tersebut. Suka tidak suka harus melalui tahapan tersebut. Nah, artinya kalau saya melihat dari satu sisi kacamata hukum, pastinya ini akan mempercepat proses Mas Ferry itu mendapatkan kepastian hukum, ya, mendapatkan kepastian hukum tentunya dengan nanti kita lihat fakta-fakta di persidangan. Si pelapor punya bukti apa akan tersaji di persidangan. Begitu juga Mas Ferry punya bukti-bukti apa akan tersaji di persidangan. Artinya kalau saya pribadi selaku praktisi hukum, ini kabar baik. Ya, aku rasa soal proses hukum biar kita serahin aja ke pihak yang berwajib, ya. Sekali lagi aku sebagai anak hanya bisa mendoakan mama, mensupport mama, dan yang paling penting adalah menjaga mama. Kalau sekarang ada soal kasusnya gimana nanti dari kejaksaan, kepolisian lagi penyidik, itu menurut aku biarin pihak yang bersangkutan aja deh yang bertanggung jawab. Untuk persiapan kan pasti mama ada ya. Untuk kelanjutan kasus ini pasti mama dan pihak kuasa hukum mama, Bang Hotman juga, Om Agus, dan pihak keluarga pasti udah siap ngebantu mama lah. Tapi untuk detailnya aku kurang tahu lah. Ya pasti ya sebagai keluarga dan anak kita pengen semua masalah cepat selesai ya. Dan alhamdulillah udah ada langkah pengen berpisah, ya kita tinggal ikutin aja proses hukumnya kayak gimana. Gitu sih. Kalau ngomongin lega ya pasti lega dan seneng lah. Di pihak Ferry Irawan sendiri mengaku sangat siap menghadapi Vena di pengadilan. Tim kuasa hukum Ferry bahkan menuturkan jika kliennya akan membuka fakta yang sebenarnya terjadi terkait tuduhan KDRT yang dialamatkan pada dirinya. Tim kuasa hukum Ferry bahkan menuturkan jika kliennya akan membuka fakta yang sebenarnya terjadi terkait tuduhan KDRT yang dialamatkan pada dirinya. Ferry yang mendapat dukungan penuh dari keluarganya akan tetap pada pendiriannya bahwa apa yang selama ini dituduhkan pada dirinya terkait kasus KDRT tidak benar sama sekali. Atas keyakinannya itu, Ferry siap meladeni Vena di pengadilan. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Ferry di persidangan nanti? Mengingat berkas perkara kasus KDRT yang dilaporkan Vena sudah dinyatakan lengkap dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Keluarga kepengen terungkap semuanya. Dan insya Allah keluarga juga legowo kalau memang ya Mas Ferry melakukan kehilafan atau melakukan satu perbuatan yang melanggar. Pak Ferry sekarang keadaannya jauh lebih baik, keadaan kesehatan, keadaan psikologisnya. Pak Ferry saat ini jauh lebih baik, jauh lebih tenang, dan sudah memikirkan semuanya secara matang. Makanya Pak Ferry sudah mengajukan gugatan terlebih dahulu. Itu adalah akibat di mana Pak Ferry sekarang jauh lebih siap. Udah konfirmasi, udah confirm bahwa Pak Ferry akan melawan, bahwa Pak Ferry akan membuka seluruh faktanya di persidangan. Bahwa Pak Ferry saat ini jauh lebih siap dan Pak Ferry mengatakan sudah tidak perlu lagi ada upaya-upaya perdamaian itu. Walaupun yang menutup pintu perdamaian adalah dari pihak dari kuasa hukum dari Ibu V begitu.
Saya mendorong agar proses hukum cepat berjalan, persidangan cepat berjalan, guna untuk Mas Ferry juga mendapatkan kepastian hukum. Kan akan terungkap tuh nanti, ya, siapa yang berkata bohong atau siapa yang berbuat apa. Jadi saya juga mendukung proses hukum ini berjalan dengan baik dan benar. Ya, buat ibu-ibu atau perempuan Indonesia yang mengalami kayak kita, KDRT fisik, psikis, atau mungkin apapun lah namanya. Karena KDRT itu kan macam-macam ya jenisnya. Yang pertama kita lakukan adalah speak up. Kalau saya sebagai korban KDRT fisik, ada visum, ada barang bukti, memang proses hukum sedang berjalan. Apalagi insya Allah, kalau Allah mengizinkan ya mungkin P21 dalam minggu ini, alhamdulillah, artinya kan ini maju terus ke depan. Itu yang saya bilang tadi, bahwa saya butuh support moral. Bahwa di sini Komnas Perempuan mengapresiasi saya berani speak up. Itu sebagai satu indikator juga kan. Nah, kalau kita nggak berani speak up dengan segala konsekuensi seperti yang saya bilang. Karena urutannya biasanya korban KDRT pasti mengalami yang namanya playing victim. Makanya kami sekarang sudah tahu nih apa langkah-langkah berikutnya. Begitu loh. Nah, karena Pak Ferry sekarang sudah menyatakan sudahlah, karena memang sudah tidak ada perdamaian, lalu kemudian Pak Ferry juga selalu saja masih disudutkan, begitu loh. Ya, Pak Ferry sekarang mengatakan, oke, kalau begitu Pak Ferry akan melawan. Secara hukum pasti akan melawan, begitu. Udah santai, orang udah di penjara ya wajar lah mengeluarkan berbagai gertakan-gertakan. Kita memang nggak peduli, penting dia masuk aja dulu, makan makanan penjara dulu, ya. Pak Ferry menuliskan surat kepada kami dan menekankan bahwa Pak Ferry siap mengikuti proses hukum. Tidak ada lagi upaya perdamaian. Yang kedua, Pak Ferry menyampaikan bahwa Pak Ferry sejak awal tidak pernah mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry dalam suratnya. Dan kemudian Pak Ferry menyampaikan akan membuka seluruh fakta, alat bukti di depan persidangan nanti. Karena saat ini Pak Ferry kan dalam keadaan ditahan. Karena Pak Ferry ditahan, tidak bisa menyampaikan sendiri, tetapi nanti seluruh fakta itu akan dibuka. Lalu yang kedua yang mau saya sampaikan adalah, kami tim penasihat hukum tidak pernah mengakui, baik langsung ataupun tidak langsung, bahwa Pak Ferry melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mohon dikoreksi begitu loh. Kalau ada pemberitaan atau video yang saya terima yang disampaikan oleh Ibu V yang mengatakan bahwa secara tidak langsung kami tim penasihat hukum sudah mengakui, itu tidak benar. Kami tidak pernah menyatakan bahwa Pak Ferry melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Baik langsung ataupun tidak langsung, kami tidak pernah mengakui itu. Tapi kami akan sampaikan begini, kami akan menguji fakta-fakta yang ada, baik dari faktanya Pak Ferry ataupun dari faktanya Bu V, itu akan diuji nanti di persidangan, begitu loh. Kita tunggu nanti putusan pengadilan seperti apa. Kami yakin sekali bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada Pak Ferry tidak seperti apa yang diberitakan, begitu loh. Kasus mana juga mana, nggak ada. Buktinya saya tantangin tuh nggak ada yang berani juga. Udahlah. Hanya omongan belaka doang ya, Pak? Ya, tanya mereka lah, mereka yang ngomong. Perseteruan panas yang terjadi antara Vena dengan Ferry juga terjadi pada kuasa hukum kedua belah pihak. Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Vena kerap terlibat saling sindir dengan kuasa hukum keluarga Ferry, Sunan Kalijaga. Sengitnya perseteruan yang terjadi di antara keduanya membuat publik seperti tidak sabar menunggu kedua pengacara bertemu di pengadilan. Berikut sejumlah perseteruan yang terjadi di kedua belah pihak. Nah, itulah bedanya senior dengan junior. Emang PC19 bisa dia pencemaran nama baik. Oh, ini sudah tahap 2 kok, sudah selesai PC19. Belajar hukum lagi. Kalau kurang belajar praktek, datang ke senior lagi. Itu caranya, oke? Oh, bukan. Ini lebih keras lagi pidananya kalau memang nanti Vena tidak memberikan. Jadi bukan masalah pencemaran nama baik, tapi lebih kepada adanya dugaan pelanggaran yang dengan ancamannya cukup keras, di atas 4 tahun. Sudah tidak ada no, kata Vena, udah deh, lupakanlah itu. Enggak lah, ngapain buang waktu. Saya udah bilang sama Vena, udahlah, orang sudah masuk penjara, ya tentulah mengeluarkan berbagai apa itu, biarin aja lah. Ada, kami sedang sedang pelajari list-listnya, yang dimana kalau memang itu tidak diberikan ya oleh Vena,
maka adanya dugaan pelanggaran pidana itu jelas. Dan kami tidak segan untuk melaporkan. Kalau dia berani, gua tantang aja. Berani nggak dia? Kalau dia laki-laki, ayo. Karena itu sama sekali nggak ada. Nggak ada. Itu fitnah nggak ada. Ya jelas lah fitnah kalian gua. Itu fitnah nggak ada. Makanya tunjukkan aja ke kalian. Tunjukkan aja dulu. Nggak usah disebarkan. Ada nggak? Ya, jadi sebenarnya begini ya. Kalau memang Mas Ferry ngajukan restorasi justice, tidak mungkin keluarganya yang balik dari Surabaya menceritakan hal yang kayak kemarin. Justru Ferry menceritakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba si Mbak Venanya datang. Gitu. Dan minta ketemu, bahkan ada intimidasi di dalam. Suruh untuk Mas Ferry untuk mengakui bahwa terjadi KDRT dan menyampaikan kepada publik. Nggak ada pertemuan empat mata. Jadi pas pada saat restoratif justice itu yang ada cuma Bu Vena, kuasa hukum ada, rekan saya, tapi itu harus menunggu di luar. Bu Vena, Pak Ferry, Pak Dir, Pak Kanit, dan Pak penyidik. Di dalam cuma berlima ya Bu. Ibu penyidik, iya. Cuma berlima. Jadi setelah dilakukan restoratif justice, ya akhirnya tidak ditemukan titik jalan tengah lah intinya di sana. Nggak ada maksa lah. Gimana coba cara maksa? Ada Pak Dir kriminal umum itu orang paling tinggi loh di sana setelah Kapolda. Gimana cara maksa? Cara intimidasi? Ya nggak mungkin lah seorang perempuan mengintimidasi terlapor atau udah tersangka. Apalagi yang meminta restoratif justice adalah dari pihak Pak Ferry. Nggak mungkin Bu Vena mengintimidasi. Gimana caranya mengintimidasi? Dan satu hal yang paling penting ya, kalau ada yang bilang itu intimidasi adalah hoax. Dan kita tidak segan-segan akan mengambil upaya hukum. Apalagi terjadi sekali lagi pemberitaan tentang intimidasi dan tidak disertai dengan bukti, kita akan laporkan ke Polda Metro Jaya. Silakan saja. Tahu juga ada ibunya sama adiknya yang mendengar langsung dari mulutnya Ferry yang berbicara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.